Komputernya mati tuh. Bu Eni, apa mendengar suara saya? Bu Eni, dengar suara saya, Bu Eni? Dengar, Bu. Bu Eni, suara saya didengar, Bu? Dengar. Oke. Kita Pak ya, videonya Pak dulu Edi lagi. pelurannya. Oh. Pak Yulendri kan nggak bisa ya, Bu ya, Bu Eni? Enggak, Pak Edi lagi. Berarti kita nunggu Pak Aidil ya? Ya. Ya, nunggu Pak Aidil. Ini belum masuk ya? Di sini belum masuk ya? Videonya satu lagi. Iya. Oh iya, belum Ibu. Ini aja merekam deh. Itu nggak, takutnya nggak cukup. Ini aja merekam. Oh ya. Oh, iya. Apa namanya? Kenapa? Apa? Enggak, udah Ibu. Orang tuh mau latihan upacara nanti setengah 10. Jadi kalian keluar. Nah, udah izin. Tadi gurunya udah WA Ibu. Mereka mau latihan upacara untuk persiapan kapan ya? Kapan? Ah? Oh iya. Kan adalah dua tiga. Terima kasih atas waktunya ya, Nak. Terima kasih atas waktunya. Kenapa, Bang? Kayak orang patah hati, Bang. Semangat, Bang. Udah kedengaran belum suara Ibu? Kedengaran. Udah ya? Oke, kita mulai aja. Idenya belum ada. Bisa kita mulai, Bu Eni? Hanya kita berdua kayaknya. Pak Aidil belum kelihatan, atau Bu Eni WA dulu Pak Aidil atau gimana? Iya, ya. WA dulu Pak Aidil atau gimana ya? Saya telepon. Ibu pakai dulu lah deh untuk telepon Pak Aidil.
Bu Eni, saya mulai aja lah ya. Enggak, Ya. saya lagi menghubungi Pak Gimana Aidil. Bu Nanti Eni? nggak Saya ada mulai yang saja. mereview Bu Astuti. Kok ini nggak ada? Kita tunggu Pak Aidil bentar. Saya lagi 1, 2, nelpon. 3, 4, 5, 6. Bu Eni, saya mulai ya. Tolong record ya. Udah di-record. Kita tunggu Pak Aidil dulu. Saya telepon Oke Pak Bu Aidil. Eni, kalau oke ke jempolnya saya nggak pakai headset. Jadi yang di laptop ini nggak jelas suaranya. Ya, Oke, tolong kasih jempol Bu Eni. ya. Kalau itu ya nanti. Ini nggak hidup ya. Kok ini kayaknya nggak jalan? Ini kok nggak jalan deh? Ini. Yang jalan yang punya yang mana? Oh yang sana ya nggak jalan ya? Yang mana yang nggak jalan ya? Ini Iya, kok kayaknya gambarnya nggak naik gambar ibu ini. nomor itu ini. Mana nggak ada tuh muka kita di sini. Ini tuh. Oh, itu kamera belakang. Ini kamera belakang. Kamera itu ini. Ini. Nah, ini coba. Ini pakai kamera belakang atau kamera depan ini? Kamera depan. Tapi apa ibu? Laptop ibu. Kalau ini laptop ibu. Ini laptop belakang tuh. Oh iya iya iya. Nah, laptop depan aja nanti untuk anak-anak presentasi. Karena mic di sini. Bu Eni, saya mulai ya. Tolong di-record ya Bu Eni. Makasih, saya udah WA Pak Aidil, mungkin nanti bergabung. Oke, anak-anak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu mulai ya. Ada kumpul ini. Santai lah. Oke, Dek, rekam Dek. Mulai. Assalamualaikum anak-anak Ibu semuanya. Nggak semangat, ulang lagi. Assalamualaikum anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Nak. Ya, pagi. Boleh kita sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan tolong siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ambil absen dulu ya. Ibu perhatikan dulu semuanya. Oh, ada kursi itu kosong. Ketua kelas, siapa yang nggak masuk, Nak? Dani, sakit, izin, Alfa. Sakit hati. Oke, siap ya untuk memulai pembelajaran? Siap. Oke, lihat ke depan. Anak-anak Ibu semuanya, kemarin pertemuan kita kemarin apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Yang ingat? Tentang bank. Ya, yang ingat. Masuk dalam otak ya berarti. Mana tahu seorang bankir nanti, Nak ya. Amin ya Allah. Doa yang baik dijabah Allah. Oke, kalau kemarin Bang, sekarang materi kita lembaga keuangan non-bank. Arti kata yang akan kita bahas ini adalah dia lembaga keuangan juga, tetapi bukan bank. Jadi ada dua, ada bank, ada non-bank. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, keren ya. Siswa
Dapat, tolong baca nak. Siswa dapat menganalisis pertumbuhan jasa keuangan non-bank yaitu asuransi dan pinjol dalam perekonomian nasional. Nah, berarti yang non-banknya di sini yang mana? Asuransi dan pinjol. Iya, good job. Asuransi dan pinjol. Mungkin kalau pinjol atau pinjaman online itu kalian sudah familiar ya dengarnya ya. Tapi kalau asuransi mungkin dengar-dengar gitu. Tapi seperti apa sih asuransi dan pinjol itu seperti apa? Nah, gambaran itu yang mungkin kalian belum dapatkan. Boleh kita masuk ke materi kita? Sebelumnya Ibu tanya dulu, sudah masing-masing duduk per kelompok kah? Sudahkah? Sudah, alhamdulillah. Semuanya pada lihat ke depan ya. Tuh, ternyata belum, masih kosong. Itu gambar pena. Kita mulai lagi. Nah, asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu antara pihak asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi. Adapun imbalannya itu dua. Yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat besarnya yang telah ditetapkan daripada hasil pengelolaan. Jadi gini nak, jadi asuransi itu ada asuransi jiwa, nyawa kita. Ada asuransi kecelakaan kerja, ada asuransi mobil, ada asuransi pendidikan. Jadi kalau orang tuamu mampu, ketika kamu kecil, kamu dimasukkan orang tuamu asuransi. Ketika kamu masuk SD, uang asuransinya keluar. Kamu mau masuk SMP, keluar lagi uang asuransinya. Kamu mau masuk ke SMA, keluar lagi uang asuransinya. Kamu mau kuliah, keluar lagi uang asuransi yang terakhir. Besar biayanya tergantung yang jadi pertanggungan saat itu. Misalnya orang tuamu mau dananya 100 juta. Bayarlah cicilannya misalnya per bulan itu 200.000 misalnya. Jadi asuransi itu nggak bisa diambil sebelum jangka waktu tertentu yang sudah disepakati. Itu asuransi pendidikan. Kalau asuransi jiwa, kalau kamu mengalami kecelakaan atau meninggal, satu kamu dapat dari pemerintah asuransi jasara harja namanya. Kalau kita kecelakaan cacat seumur hidup juga ada besar biayanya. Kemudian kalau meninggal juga ada besarannya dari pemerintah. Itu namanya jasara harja. Tapi ada juga yang dari swasta. Dari swasta ada juga. Nah, kalau dari swasta itu besarnya tergantung ketika kamu perjanjian. Ada dia namanya premi asuransi. Dia seperti surat gitu. Itu namanya premi asuransi atau polis asuransi. Polis asuransi ini kamu yang pegang. Jadi sewaktu-waktu kamu boleh klaim asuransinya. Sebentar ya, Nak. Ya. Besarnya tergantung kesepakatan antara kamu dengan pihak asuransi. Tapi hati-hati ya, kalau kamu dewasa nanti, kamu pergi ke bank, ketika kamu ditawari asuransi, ya hati-hati. Karena takut nanti menjebak. Atau kadang-kala begini nak, kemarin ponakan ibu kan kerja tuh di PT. Kerja di PT, ditelepon oleh orang asuransi. Karena dia ngantuk, diiyakannya. Habis itu ketika dia mengatakan uangnya akan dipotong 400.000 tiap bulan, langsung dia duduk. Dia kasih HP itu ke ibu. Jadi ibu yang ngomong, sampai ibu bilang, kami tidak setuju. Tidak setuju. Karena pihak handphone. Kalau handphone nak, tidak ada polis asuransinya. Tidak ada hitam di atas putih. Tidak ada tertulis. Itu bisa menipu dan menjebak kita. Kemana nanti kita klaim kalau terjadi sesuatu dengan kita? Kemana? Sementara gaji kita dia potong loh tiap bulan. Dia udah tahu kan nomor rekening kita. Kita udah iya, jadi di-record sama mereka, direkamnya.
Kalau kita langsung mendatangi asuransi atau asuransi yang ada, yang nyata, kemudian kita langsung ada premi asuransinya atau polis yang kita pegang, perjanjian hitam di atas putih ini kuat, di mata hukum ini kuat. Jika terjadi sesuatu sama kita, gampang. Ini. Jadi kemarin, berapa puluh tahun yang silam, ibu masukkan orang tua ibu, mama ibu, itu asuransi jiwa. Jadi kita bayar tiap bulan. Baru berapa kali bayar, orang tua ibu meninggal. Orang tua ibu meninggal, kemudian ibu klaim. Pertama bukan ibu yang ngurus, keluarga. 3 bulan ngurus enggak, cair duitnya. Diurus lagi sama yang lain, tidak juga cair duitnya. Ibulah yang turun tangan mengurusnya. Langsung ibu jumpai pimpinannya. Sampai pimpinannya bilang, saya hanya ingin ketemu kamu. Karena ibu dulu pernah bekerja di sana saat kuliah. Cari duit, nak, cari cuan. Jadi ibu salah satu marketingnya asuransi dulu waktu zaman ibu kuliah. Jadi cuma bapaknya, bosnya bilang, saya hanya ingin kamu yang datang. Ibu datang 1 hari beres, langsung keluar cek klaim asuransi. Ya, apalagi kalau kamu orang-orang kaya, mobil tuh nah, mobil asuransi mobil, kalau mobil itu masih kredit, mobil kita kredit, itu lancar tuh. Asuransi kamu nggak perlu bayar karena kita udah bayar cicilan kan, sekaligus asuransinya ditanggung. Tapi ketika pembayaran mobilnya udah cash, itu asuransi nggak ada, kecuali kamu ikut sendiri. Jadi kalau misalnya mobilnya lecet, tabrak, asuransi mengcover. Jadi kamu nggak keluar biaya lagi. Ya, ada juga asuransi dari pemerintah, namanya Jasara Harja. Kalau itu nggak bayar pun karena udah ditanggung sama pemerintah. Jadi kalau ada orang kecelakaan meninggal di jalan raya itu, kalau meninggal cair 50 juta. Langsung cair diberikan kepada ahli waris. Ya, oke. Asuransi sehat tidak sehatnya tergantung penyandang dana, nak ya. Nah, ini tadi asuransi udah oke ya? Nah ya, ada yang mau bertanya tentang asuransi? Nah, ini pinjol, pinjaman online. Ini yang menggemaskan emak-emak. Tahu menggemaskan emak-emak? Tahu nggak? Kenapa? Kenapa emak-emak gemes dengan pinjol ini? Udah Hah? loh ya. Banyak terjadi penipuan, betul. Kan nggak ada hitam di atas putih loh, nak. Sama seperti asuransi yang ibu bilang tadi yang online. Nggak ada hitam di atas putih. Apa yang mau kita tagih? Ada tinggal deh. Mereka bisa bolak-balik bilang bayar. Kita nggak tahu berapa pembayaran kita. Apakah ada lunas atau bagaimana? Perjanjian pinjamannya bagaimana? Bunganya seperti apa? Kan nggak jelas. Nggak Karena dia dia online. anak YP habis sahai ni Malang. Oke. Iya. Dan fokusnya Wawancara deh. Rajo. Pakai anak be. Dah. Tapi nak, jangan salah loh nak. Pinjol itu atau pinjaman online itu ada yang legal. Ada yang legal. Kalau dia legal, dia punya surat atau izin dari lembaga keuangan. Itu legal. Ada juga yang tidak legal. Nah, yang sering menipu emak-emak berdasar itu yang mana? Yang legal kah atau yang ilegal? Yang ilegal. Masa pinjam 600 bayar 600? Gak mungkin kan? Gak mungkin mereka dapat keuntungan. Dan di situ yang paling banyak menjebak emak-emak. Ibu-ibu rumah tangga, UKM yang kecil menengah yang mungkin kurang paham. Ya. Oke? Ini ada di tangan ibu. Ada artikel. Nih, ada artikel di tangan ibu. Nah, artikel ini ada satu tentang asuransi. Kenapa ibu? Ini ibu jelaskan sedikit ya. Kenapa ibu menulis artikel? Maaf, bukan ibu yang menulis, orang yang nulis. Kenapa artikel? Anak-anak sekarang, nak, siswa sekarang kurang minat membaca. Ngaku nggak kalian? Kalau kalian kurang literasi. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Ibu tanya dulu. Ngaku nggak kalau kalian kurang literasi? Ngaku kan? Nah, sengaja ibu buat artikel 1-2 untuk kalian baca. Kalau mampu.
Walaupun kita semuanya udah pasti bisa membaca, tapi memahami artikel ini perlu penalaran. Tidak semua anak diberikan penalaran yang wow. Tapi semuanya bisa kalau dibaca. Ya, lihat di sana di papan. Oke. In fokus kita lagi merajuk. Nah, ini ada artikel. Jangan lupa tutup. Tutup. Ya, ini ada artikel. Artikel ini akan Ibu berikan per kelompok. Ya, per kelompok. Nanti anak-anak Ibu telaah ya, Nak. Baca dulu. Nah, itu pinjol. Nah, itu ada syaratnya. Ada 6 syarat utama yang perlu diperhatikan dalam pinjaman online ini. Yang pertama, dia harus WNI. Apakah WNA nggak bisa? Bisa. Kalau dia punya kemampuan untuk membayar kan. Oke. Kemudian memiliki pekerjaan. Sudah berusia legal. Berusia legal minimal berapa tahun? Berapa tahun? 18 atau 17 tahun. Saat kamu menerima KTP usia 17 tahun itu disebut legal. Apalagi kamu udah bekerja. Ya. Kemudian menyiapkan dokumen asli lengkap, KTP dan sebagainya. Ini adakah yang mau bertanya tentang materi ini? Silakan. Ayo. Silakan yang mau bertanya. Sebelum PD, ya itu pertama kamu minta menganalisa asuransi dan pinjol dalam perekonomian nasional. Bagaimana pertumbuhannya menurut ini? Kemudian yang kedua, Halo, Bu Eni, apa yang terjadi ini? Mungkin ini nggak masalah kok. Oh, enggak ada suara Ibu Tuti dan gambarnya nampak lagi. Iya hilang. Keluar dia Pak, terpental dari Zoom dia. Oh, kita tunggu saja kalau gitu. Iya. Oh, boleh, makasih. kedua. Silakan baca ke apa ya? Ada 2. Anak-anak Ibu boleh pilih salah satu yang mana kira-kira yang mau kamu bahas. Mau nomor 1, monggo silakan. Mau yang 2 juga monggo silakan. Ya, tinggal kalian pilih. Nanti di LKPD yang udah Ibu
siapkan ini. Enggak boleh. Silakan. Satu itu aja lah, nggak usah. Ina, kalian belum kan? Silakan. Waktu kalian 10 menit ya dari sekarang. Silakan, Nak. Boleh pilih salah satu soal yang mau kamu bahas. Boleh yang nomor 1, boleh yang nomor 2. Silakan. Kalian pilih yang nomor berapa, Nak? Kalian kelompok berapa? Maunya kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Kalian maunya kelompok berapa? Kelompok 5. 3, 5. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kalian kelompok berapa? 4. Berarti kalian yang kelompok 1. Tepuk tangan dulu lah. Kan kelompok 1 nggak harus maju pertama. Tapi kalau maju pertama kan lebih bagus. Kenapa tidak ya kan? Ayo. Mau jawab yang nomor berapa, Nak? Nomor 2. Oke. Kalian jawab yang nomor berapa? 2. Kalian jawab nomor berapa? 1. Keren. 1. Kalian jawab yang nomor berapa? 2. Kalian jawab yang nomor berapa? Wow. Hampir semua 2, cuma kelompok 3 yang 1. Ayo. Bagaimana menurut kalian pertumbuhan asuransi dan pinjol di Indonesia? Ada di situ, di artikel itu kalau kalian baca. Ada semuanya. Ayo. Nomor berapa? Silakan nomor 2. Kalian jawab saja. Menurut kalian bagaimana menganalisa pertumbuhan? Bagaimana pertumbuhan asuransi dan pinjol di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian nasional? Ada nggak kerja mereka bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita? Apa saja kira-kira yang bisa? Ya, menurut kalian? Boleh pakai HP. Ini Chromebooknya nggak bisa dipakai ya, karena apa kemarin? Karena apa ini kemarin, Nak? Chromebook ini suruh login dan sinyal kita nggak memadai ya, sinyalnya nggak mencukupi. Padahal ada Chromebooknya di sekolah.
Ayo, ada yang sudah siap? Belum? Ayo, ayo, ayo. Di artikel ini ada loh, nah. Artikelnya. Makanya kan bener Ibu kan anak-anak sekarang kurang minat baca kan? Gak salah kan Ibu bilang kan? Kalau anak sekarang kurang minat, literasinya kurang. Ayo baca artikelnya. Satu orang mencari jawabannya, yang 3 baca artikel. Nah, ini udah mau siap nih kelompok 5 ya. Hmm. Ini kan ada nih. Naik berapa persen. Terus perbandingan tahunnya tinggal disebut aja. Tahun sekian sampai sekian berapa persen. Dari tahun sekian berapa persen. Ini sambungannya mana? Ini Bu. Ada nggak di situ sambungannya? Berarti dia naik kan? Berapa persen naiknya? Berarti berarti perkembangan asuransi di Indonesia cukup meningkat. Karena pertumbuhannya sekian persen. Di HP-nya ini kan bisa nih, ini kan bisa nih menjadi penyebab meningkatnya. Tapi bisa menjadi penyebab itu untuk meningkatnya. Adakah yang bisa presentasi? Ya, Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya, Nak. Kasih waktu sedikit waktu lagi ya, Nak. Ayo, siapa yang cepat, presentasinya bagus, Ibu kasih reward. Yus katanya. Ya Bang ya. Yang paling tepat jawabannya, yang presentasinya ke depan, kemudian tepat dia. Ibu berikan reward.
Putus itu Bu Astuti, Pak. Putus dia, Pak. Putus Bu Astuti, Pak. Oke, yang bisa presentasi silakan duluan. Oh, kasih tepuk tangan dulu, Nak. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tunggu, kita ice breaking sebentar ya, berdiri dulu. Kita ice breaking sebentar. Ngadep ke Ibu, ngadep ke Ibu. Kalau Ibu bilang, oh senang hati. Oke. Sama-sama. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau sedang sedih gimana? Ulang. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau mau nangis. Kasihan kali, sedih kali. Kayak orang patah hati nah, oi. Ulang lagi. Tepuk pramuka boleh lah ya. Karena kan kalian baju pramuka. Boleh ya. Tepuk pramuka. Oke. 2 kali tepuk pramuka. Oke, silakan duduk. Ya, yang presentasi tadi katakan kelompok 3. Ayo, Nak, silakan, Nak. Ya, maju. Ini aja berdirinya. Orang aja boleh, yang mewakili. Ayo. Yang lain dengerin ya. Salam. Ya. Salam dulu. Ya, salam dulu. Oh, salam kayak gini. Enggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Kami di sini kelompok 3 ingin mempresentasikan artikel 1 asuransi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, diketahui bahwa perkembangan industri perunsian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung terjadinya proses pembangunan nasional. Di sisi lain, pertumbuhan yang terjadi pada premi asuransi hingga bulan September 2015 juga mengalami peningkatan yang cukup memuaskan, yakni sebesar 17% jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan Agustus 2015. Maka jumlah ini meningkat sebesar 11,9%. Dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya, peningkatan jumlah premi ini disumbangkan paling tinggi oleh perusahaan. Boleh. Hal ini dilihat atas kontribusi perusahaan asuransi dalam memupuk dana jangka panjang dalam jumlah yang besar, yang kemudian digunakan sebagai dana dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Perkembangan industri perasuransian bisa dilihat selama 4 tahun belakangan ini, tepatnya tahun 2011 hingga 2014.
di mana aset industri asuransi konvensional mengalami pertumbuhan rata-rata yang mencapai lebih dari 16%. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan rata-rata yang terjadi dalam nilai investasi dan premi yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 14,4% dan juga 21%. Seperti diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB Firdaus Djalaini dalam seminar Insuransi Outlook 2016 di Jakarta, data tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan positif yang terjadi dalam bisnis asuransi. Sedangkan pada tahun 2015, aset dan investasi di industri asuransi konvensional hingga akhir September menunjukkan angka hingga mencapai 765,6 triliun dan 6,8,6 triliun. Jika kita membandingkan dengan posisi yang terjadi hingga akhir tahun 2014, maka aset industri asuransi memiliki pertumbuhan sebesar 1,36%, sedangkan investasi mengalami penurunan sebesar 0,24%. Hal ini disebabkan adanya gejolak yang terjadi pada beberapa instrumen investasi pada beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Apalagi pas masa COVID kemarin, udah pasti jangankan asuransi, perekonomian kita juga anjlok karena ini data diambil beberapa tahun yang lewat. Apalagi sekarang tahun 2023 perekonomian kita kan sudah mulai bangkit kan. Otomatis perasuransian juga mulai bangkit kan. Oke, terima kasih Nak membahas tentang asuransi. Ada lagi yang mau membahas nomor 2? Kelompok mana? Oh, silakan. Ayo, kamu siapa namanya? Ani. Silakan berdua. Kasih tepuk tangan dulu kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Semuanya punya artikel yang dibuka. Ini ambil beberapa tahun yang lewat. Yang terbaru kita belum membahas ya. Itu waktu COVID kemarin tentang asuransi. Perekonomian juga. Oke, silakan. Oke, baik, di sini kami akan menjawab artikel dari soal nomor 2. Sisi positif asuransi. Melindungi masa depan keluarga ketika kematian datang. Melindungi uang yang disimpan untuk mewujudkan rencana masa depan. Sisi negatif asuransi, proses klaimnya sulit. Produk asuransi bikin bingung. Adanya kedok penipuan, biaya resmi asuransi juga berbeda-beda. Sisi positif online. Salah satu keuntungan pinjol adalah prosesnya yang terbilang cepat, memudahkan kita ketika membutuhkan uang. Sisi negatif pinjol. Terkadang banyak terjadi penipuan karena tidak adanya bukti hitam di atas putih. Terkadang adanya terjadinya ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, pelecehan. Tingkat bunganya dan biaya keterlambatan yang tinggi. Ada yang tahu? Ya, izin tanya, silakan. Bahwa pinjaman online mengakibatkan pelecehan. Kenapa di pinjol itu katanya bisa ada tadi yang dibacakan bisa mengakibatkan pelecehan? Kenapa bisa terjadi? Mungkin itu kayak dapat berupa ancaman. Ancaman itu misalnya ya ancaman misalnya dia nggak mau bayar terus diancam gitu. Terkadang bisa menyangkut pautkan ke pelecehan gitu. Kekerasan ya Nak? Kekerasan. Mungkin diseret, dijambak, berantem kan? Ya ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Terima kasih itu tuh. Terima kasih. Kembali kasih. Terima kasih Nak. Tepuk tangan. Satu kelompok lagi yang mau maju. Ini udah ada 2 kelompok ya. Kelompok terbaik yang menyampaikan hasil presentasi tadi ada Ibu bilang ya. Kasih reward. Yo, yang mau. Tinggal 1 kelompok lagi. Ayo Bang. Ayo Kak. Siapa yang mau? Silakan. Kelompok berapa Nak? Kelompok 4. Silakan. Sama siapa? Sama-sama yang kacamata. Yuk, silakan. Dengarkan baik-baik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sisi positif dan negatif dari asuransi dan pinjol. Sisi positif dari asuransi yaitu asuransi bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Melindungi pendapatan dari risiko yang datang tiba-tiba, melindungi uang yang disimpan untuk mewujudkan rencana masa depan, dan melindungi masa depan keluarga ketika kematian datang. Sisi positif dari pinjaman online yaitu pengajuannya mudah. Hal ini tentu memudahkan masyarakat karena tidak perlu mendatangi lokasi penyediaan layanan tersebut. Dua, prosesnya cepat. Salah satu keunggulan pinjaman online adalah prosesnya yang terbilang cepat, bahkan dana yang digunakan dapat cair dalam kurun waktu 1-3 hari kerja saja. Sisi negatif asuransi dan pinjol. Asuransi biaya premi asuransi ini cukup mahal karena akan dialokasikan untuk biaya asuransi dan juga investasi, sehingga hal ini Anda sudah harus cukup bijak dalam pemilihan asuransi investasi. 2, pinjol. Bunga yang tinggi. Dilansir dari CNBC Indonesia, bunga pinjaman online cukup tinggi, mencapai 1% per hari. Sedikit lebih rentan penipuan. Salah satu resiko terbesar dan pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kamu bisa mengurangi resiko tersebut jika teliti dan berhati-hati dalam mengajukan pinjaman online. Oke. Ya, yang mau bertanya silakan. Silakan. Silakan, Bang. Nah, ini pakai ini nak biar jelas nak. Sebelumnya izin bertanya, menurut pandangan kalian apa itu premi? Apa itu premi? Premi asuransi. Premi itu kayak gini, misalnya kamu pinjam, terus itu kayak bunganya gitu. Nah, itu biaya premi itu biaya bunganya yang harus kamu bayar. Iya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 kelompok yang udah maju. Sebelum kita tutup ya, karena waktu kita sudah habis dan anak-anak ibu kan mau persiapan ujian kan nak? Lagi praktek-praktek, praktikum dan sebagainya. Untuk evaluasi atau kesimpulan kita pada hari ini bahwa asuransi itu untuk masa sekarang, bahasa keren anak muda sedang naik daun ya. Sudah mulai meningkat, kemarin sempat naik, terus pas COVID jatuh, sekarang mulai bangkit kembali. Pinjaman online ini baru beberapa tahun ini aja ya, adanya, sebelumnya nggak ada ya. Dan pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal ya. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan dana, boleh ke pinjol, tapi yang diakui oleh lembaga keuangan. Ada integritasnya, diakui keberadaannya ya. Oke. Kemudian untuk tugas nanti Ibu kasih di Google Form, nanti Ibu kirim ke grup. Tolong kerjakan. Ya, namanya asesmen diagnostik kalau Kumer. Kalau pakai Kumer. Kumer apa? Kurikulum Merdeka. Merdeka belajar ya. Untuk anak-anak kelas 10. Kalau kelas 11 dan 12 katanya udah pakai belum? Belum. Ya, belum. Oke, Naya, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan reward akan Ibu berikan untuk kelompok yang mana kira-kira menurut kalian? Kelompok 2 bilang kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Yang kelompok 1 mau minta reward. Ini kali sayang. 3 katanya.
2. 3, 2, 4. Yang mana nih menurut kalian lah nih kelompok 1 sama kelompok 5? Kelompok 1 sama kelompok 5 menurut kalian yang mana yang harus kita berikan reward untuk jawaban yang paling dan sangat-sangat tepat? Oke, nanti Ibu umumkan aja di grup. Yang jadi pemenangnya boleh cari Ibu nanti. Bu, rewardnya apa? Walaupun hanya sebuah permen. Misalnya. Atau uang jajan di TO Bank. 1.000. Oke, Nayan, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat menempuh ujian. Semoga sukses dan keberkahan bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, mau tetap di sini boleh, mau beranjak juga boleh. Terima kasih. Bang, tolong geser barang Ibu tuh, Bang. Coloknya, Bang. Coloknya, Bang. Colok, jangan dicabut, nakku. Geser, nak. Geser. Geser ke sini, geser lagi, geser lagi. Boleh geser, nak. Apa ini? Dari geser, nak. Makasih ya, nak. Makasih, makasih. Halo, Bapak. Terima kasih, Pak. Nah, Bang. Korban apa? Sinyalnya putus-putus. Pak Aidil bisa kasih masukannya, Pak. Pak Aidil masih unmute, Pak. Mohon masukannya, Pak. Pak Aidil, Pak Yulendri. Bu Astuti, Iya, Bu. lembaga pinjol itu termasuk lembaga keuangan itu rujukannya dari mana, Bu Astuti? Dia kan ada yang ilegal, Bu Eni. Yang legal itulah yang kita ambil, yang udah diakui sama lembaga keuangan. Contohnya PT-nya apa itu?
Pak Idil. Iya, Ibu. Lanjut. Apa kabar? Iya, udah selesai Bu Astuti itu, Pak. Dia lembaga keuangan yang dibahas pinjol dengan asuransi. Ya, kan itu yang kita saksikan, pinjol antara. Kemudian Iya. apa, Ibu? Ini bertanya, kalau pinjol itu apa masuk lembaga keuangan, Pak ya? Itu referensinya dari mana, Pak? Bu Eni buka dulu buku SMA kelas 10. Bu Eni ada pegangan. Coba buka dulu bukunya, Bu. Baru Ibu bertanya. Jangan nanti pertanyaan Bu Eni nanti menjadi yang kemarin. Mohon maaf Bu Eni ya. Ini buka 10. ya, baik. Ibu Eni. Halo? Ya. Pinjol itu kan lembaga keuangan yang sudah memiliki izin itu sudah legal. Ya. Nah, memang ada itu. Tapi menjelaskan contoh yang legal, yang tak legalnya itu tadi. Kemudian yang perlu kita tanya, di mana kita tahu bahwa pinjol itu legal dan tidak legal, itu saja. Tapi dia memang masuk lembaga keuangan. Itulah perubahannya. Materi. Iya, bukan perubahan materi, perubahan kondisi yang ada pada keuangan dan di lembaga keuangan kita. Lembaga keuangan untuk mengangkat perekonomian Indonesia itu kan ada perbankan, kemudian ada lembaga keuangan non-bank. Iya. Gitu toh. Nah, kemudian Ibu Astuti mengambil materinya lembaga keuangan non-bank. Iya. Nah, seharusnya, nah itu makanya kita tanya sama Ibu Tuti, di preparasinya atau di pembukaan pelajarannya, di persepsi lah, ya kan? Nah, ini yang tidak nampak tadi, pembelajaran materi yang membahas sehingga terbedakan bank dengan lembaga keuangan perbankan. Gitu tadi. Coba kita minta sama Ibu Astuti, lembaga keuangan non-bank itu apakah hanya asuransi atau pinjol? Nah, gitu saja. Jadi pinjolnya itu tidak masalah, Ibu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan sama kita, itu terlalu banyak kita bertanya itu. Nanti kehilangan kontrol Ibu Astuti. Itu saja dulu. Pinjol itu bagaimana membedakan yang legal dan tidak legal, atau legal dan ilegal. Nah, di mana kita tahu sebagai masyarakat. Nah, setelahnya, apakah lembaga keuangan non-bank itu asuransi dan pinjol saja? Ya, terima kasih. Mana Ibu Astutinya? Bu Astuti. Ini enggak mendengar apa yang kita tanya. Halo, Bu Eni. Ya. Ibu Erni. Iya. Iya, Ibu Astutinya mana yang mau menyelesaikan kasus kita? Nggak tahu, Pak. Mungkin jelek sinyal sana ya. Apa di situ hujan? Dia pindah sekolah ke ruangan. Oh, dia keluar dia, Pak. Kok pindah-pindah? Lagi diajak bicara dia keluar dia. Sudah sering kali keluarnya. Tadi terlempar juga. Ya. Kita tunggu ntar ya Bu Eni. Iyalah. Penjelasan Bu Tuti. Nanti coba Ibu Eni ulang. Pertama, bagaimana membedakan
pinjol ilegal dan legal. Nah, Ya. itu seharusnya pengantarnya legal dan legal itu dikasih juga anak materi apa itu legal atau ilegal. Mungkin baru juga istilah itu didengar oleh anak. Itu seharusnya. Tapi nanti kita minta keterangan pada Ibu Tuti. Setelahnya, apakah lembaga keuangan non-bank itu hanya asuransi dan pinjol? Sebab itu saja yang dibahas oleh Ibu Astuti kan? Iya, cuma 2 kan banyak ya. Nah, Ada itu. modal venture, ada leasing, ada ya ada pegadaian, ada leasing, ada asuransi, ada modal venture, ada pembiayaan. Banyak, Pak. Ada banyak kok. Ya, minimal Ibu itu menyebut mengkelompokkannya lain-lain, dibilang agak 5 atau 4, yang kemudian ada lagi yang lain. Nah, karena keterbatasan waktu. Tapi minimal itu disebutkan. Itu saja, kita tunggu untuk Ibu bantu nanti, mana tahu kita ada pula tamu sebentar. Jadi kita ke tamu, kemudian Ibu ini nanti kita cepat. Ya Bu ini. Iya. Nah, ya kita tetap di sini, kita tetap menyaksikan. Nah, Iya. namun kita tutup aja video kita. Yuk. Iya. Selamat, makasih Bu ini. Iya Pak ya. Bu Erni, itu pesan dari Bapak itu tadi suruh nanya ke Bu Astuti untuk membedakan antara pinjol yang ilegal dan tidak ilegal kan? Terus apakah satu, yang kedua kan apakah lembaga keuangan bank itu cuma asuransi dan pinjol gitu kan Bu? Iya. Aku jam 10.30 tadi ya. Hari ini? Iya. Hari ini Ibu Zoom juga? Nanti aku jam 10.30. Bu Erni Zoom juga hari ini? Iya, 10.30 nanti. Berarti langsung aja dari setelah Bu Astuti? Iya. Oke lah. Sekarang Ibu mau siap-siap? Iya. Oke. Jam 10.30 ya. Iya, siap. Ya, siap. Berarti siap-siap Ibu ya? Iya. Oke, Bu. Jadi Ibu mau keluar sekarang untuk siap-siap? Iya. Bu ini. Ya. Gimana Ibu Titi nak masuk? Enggak masuk Pak, dia itu pergi ini dia WA pergi di grup itu pergi pindah sekolahan Pak Zoom-nya.
Pindah sekolah apa pindah lokal? Dia bilang itu kan tadi kan mitra, sekolahan mitra. Dia sekarang ke sekolahan dia sendiri. Tapi itu kayak gitu dia tuh, Pak. Gimana ya? Kegiatannya Nggak kan belum paham. selesai ini. Kok pindah, kok buruan pindah? Kalau dikira pindah kelas. Dia seperti itu dia pindah ini. Iya, pindahnya nggak masalah. Tapi kan kita hanya tinggal sedikit lagi nih. Iya sih. Nih, ada di grup itu Pak. Saya pindah sekolah dulu Pak ke ruangan masuk dipakai. Ruangannya dipakai mungkin Pak. Bagaimana Ada di grup Pak, dia informasikan di grup ini Pak, di grup PPL. Oh iya ya, coba kita lihat. Iya. Bu Erdi juga mau siap-siap. Mau siap-siap dia mau Zoom nanti Pak. Ibu Erni jam berapa? 10.30 dia bilang tadi. Oh ya, 10.30 aman itu. Tentu kita selesaikan Ibu Tuti ini dulu. Iya. Bu Tutiknya pergi kayak gitu saja. Iya. Tapi kalau 10.30 Bu Tuti habis nih. Enggak, ya langsung saja kita. Iya. Nanti enggak saya ini. Ya, tapi begitu nanti untuk Ibu Erni yang pas ya Bu. Iya enggak saya putus kok Pak linknya Pak. Oh, iya. Bagi. Berarti itu yang nyambung. Laksananya yang nyambung. Yang itu tapi nyambung ya. Pak Yul Hendri. Assalamualaikum Bapak. Tapi Bapak ke Kemendagri tadi Pak. Udah pulang Pak ya?
Bu Astutinya pergi, Pak. Keluar dia.